Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati. Ya, kembali kita ke pengajaran yang sudah vakum ini kalau tidak salah selama 2 bulan ya, karena ada berbagai macam aktivitas yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekarang kita kita belajar tentang Parashat Beresit. Dan bagi yang baru bergabung dengan channel Klaten Messianic Center, saya perkenalkan, nama saya Bambang dari Klaten Messianic Center. Klaten Messianic Center adalah bagian dari Kehilat Pemulihan Indonesia atau KPI yang berpusat di Magelang. Klaten Messianic Center adalah wadah di mana kita akan belajar kitab suci dari pola Ibrani. Kita sering ngumpul ya, kemudian beribadah bersama dengan pola Ibrani dan melakukan pelayanan-pelayanan sesuai yang diperintahkan Bapak Yahweh kepada kita. Ya, kita lanjutkan masih di hari yang ke-6. Di hari yang ke-6 ini Bapak Yahweh memberi perintah yang pertama kepada manusia. Ya, apa itu perintahnya? Ya, nanti kita akan lihat ya di dalam pengajaran kali ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita baca kitab Mazmur atau Tehillim pasal 124 ayat yang ke-8. Esrenu besem Yahweh oses samayim we aretz. Haleluya. Amin. Pertolongan kita dalam nama Yahweh pencipta surga dan bumi. Haleluya. Amin. Kita nanti akan baca kitab Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 28 sampai dengan pasal 2 ayat yang pertama. Sebelum kita baca, kita baca dulu doa berkat sebelum membaca Torah. Baruch hata Yahweh Eloheinu melech haolam asar bahar banu mikol hamfinatan lanu et toratu. Haleluya. Amin. Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 28 sampai dengan pasal 2 ayat yang pertama. Dan Elohim memberkati mereka, dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah dan penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan di laut dan atas burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu Elohim berfirman, lihatlah, aku telah memberikan kepadamu segala tumbuhan yang mengandung benih yang ada di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang padanya ada buah pohon yang mengandung benih. Itu akan menjadi makanan bagimu. Namun untuk segala binatang liar di darat, dan untuk segala burung di udara, dan untuk segala yang merayap di bumi, yang di dalamnya ada nafas hidup, segala tumbuhan hijaulah sebagai makanannya, dan jadilah demikian. Dan Elohim melihat segala yang telah Dia jadikan, dan lihatlah itu sangat baik. Dan jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah langit dan bumi, dan segala isinya telah diselesaikan. Mari kita baca doa setelah membaca Torah. Baruch hata Yahweh Eloheinu melech haolam, asar natan lanu torat emet wikayi olam nata betohenu. Haleluya. Amin. Ya. Kita masuk ke dalam kitab Kejadian atau Beresit pasal pertama ayat yang ke-28. Dan Elohim memberkati mereka, dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah, dan penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi ini adalah perintah pertama Bapa Yahweh kepada manusia. Perintahnya adalah beranak cucu dan berlipat ganda serta memenuhi bumi. Lalu yang kedua, menaklukkan dan berkuasa. Ya, di sini ada kata beranak cucu dan berlipat ganda serta memenuhi bumi. Pada saat perintah ini diberikan, manusia itu belum jatuh ke dalam dosa. Artinya,
manusia belum mencemari nesamanya. Masih ingat nesama ya? Nesama itu adalah jiwanya manusia. Jadi setiap makhluk itu punya jiwa, ya. Dan semua makhluk itu jiwanya kalau di dalam bahasa Ibrani dikatakan nepes. Tetapi untuk manusia itu dinamakan nesama, ya. Nesama ini adalah jiwa di mana manusia itu memiliki perasaan, ya. Bisa mencintai, bisa mengasihi, bisa dicintai, ya. Merasakan perasaan apapun, yaitu karena adanya nesama. Nah, sehingga arti dari memenuhi bumi adalah memenuhi bumi dengan nesama. Ya ini agar bumi itu penuh dengan kemuliaan Bapa Yahweh. Kita juga masih ingat kan bahwa nesama itu adalah esensi dari Bapa Yahweh itu sendiri. Makanya manusia itu dikatakan serupa dan secitra dengan Elohim. Karena manusia memiliki nesama. Makhluk yang lain tidak memiliki nesama, hanya memiliki nepes. Ya. Nesama itu juga nepes-nepesnya manusia. Nepes itu adalah jiwa. Ya. Nepesnya manusia dinamakan nesama. Lalu bumi ini penuh dengan kemuliaan Bapa Yahweh, itu seiring dengan bertambahnya jumlah manusia. Semakin banyak jumlah manusia, maka semakin tersebar luas kemuliaan Bapa Yahweh. Itu adalah maksud dari Bapa Yahweh memerintahkan manusia untuk beranak cucu dan berlipat ganda serta memenuhi bumi. Lalu, mengapa Bapa Yahweh menginginkan nesama memenuhi bumi? Ya, kita lihat di dalam kitab Yesaya atau Yesayahu pasal 14 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, ya, betapa engkau telah jatuh dari surga, hei Hillel bin Shahar. Engkau telah dihempaskan ke bumi, hei yang melemahkan bangsa-bangsa. Ya, di sini dikisahkan di dalam kitab Yesayahu ini tentang dibuangnya setan yang dulunya adalah malaikat, ya, ke bumi. Ya, makanya bumi ini dikuasai oleh setan, gitu ya, dikuasai oleh setan karena mereka dibuang ke bumi. Ya, setan itu enggak sendirian ya, dia punya pengikut. Karena setan itu dulu adalah malaikat pemimpin pujian di Samayim. Dia adalah malaikat yang paling indah sebenarnya. Tetapi karena keindahannya itu dan karena tingginya kedudukannya, maka dia menjadi sombong dan ingin menyamai Elohim. Dan itu adalah pemberontakan dan mereka dihukum lalu dibuang ke bumi. Ya. Kemudian kita lihat di dalam kitab Efesim atau Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Sebab bagi kita, pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan zaman ini, melawan hal-hal spiritual yang jahat di alam surgawi. Jadi, kalau Bapa Yahweh ingin kita memenuhi bumi dengan nesama kita, itu karena setan itu ada di bumi. Jadi, pertarungan kita itu bukan melawan daging, melawan sesama manusia, tidak ya, tetapi kita melawan setan itu sendiri. Ya, di sini saya kira gampang ya dimengerti ya. Bapa Yahweh itu merancang agar bumi itu dikuasai gitu ya, dikuasai, tidak dikuasai oleh setan tapi dikuasai oleh Bapa Yahweh. Dan manusia ciptaannya lah yang nantinya menguasainya untuk Bapa Yahweh gitu. Jadi Bapa Yahweh itu ingin bumi itu ditaklukkan gitu ya. Ditaklukkan dari siapa? Dari setan yang menaklukkan manusia-manusia ciptaannya. Oleh karena itu, perintah memenuhi bumi disusul dengan perintah dan taklukkanlah itu. Jadi saya ulangi ya.
Bapa Yahweh ingin bumi dipenuhi oleh kemuliaannya. Caranya adalah dengan menciptakan manusia. Nah, manusia itu diberi nepes yang bernama Neshama. Nah, Neshama ini nanti yang akan ada di seluruh bumi, memenuhi bumi. Dengan Neshama ini, dengan esensi-esensi dari Bapa Yahweh ini. Neshama itu kan esensi dari Bapa Yahweh ya. Nah, makanya bumi itu nanti akan ditaklukkan. Hanya dengan memenuhi bumi dengan Neshamanya, maka setan itu akan kalah. Gitu. Lalu kemudian ada perintah untuk beranak cucu. Ya, kita lihat di dalam kitab Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat yang ke-28. Di sini ada kata beranak cucu. Ya, beranak cucu itu di dalam bahasa Ibrani dikatakan peru. Ya, peru itu artinya beranak cucu. Asal katanya adalah para. Para artinya adalah berbuah. Kita lihat kitab Galatia atau Galatim pasal 5 ayat 22 sampai 23. Di sini dikatakan, akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Nah, tadi dikatakan beranak cucu. Beranak cucu itu dalam bahasa Ibrani dikatakan peru, lalu asal katanya adalah para yang artinya berbuah. Jadi beranak cucu itu artinya adalah berbuah. Berbuah apa? Yaitu menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh kalau di dalam kitab Galatia dijabarkan oleh Rabi Saul atau Rasul Paulus itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Itu adalah buah-buah roh gitu ya. Nah, jadi arti dari perintah Bapa Yahweh tentang beranak cucu adalah berbuah, yaitu menghasilkan buah-buah roh. Ya, ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting, perintah dari Bapa Yahweh untuk kita beranak cucu itu artinya kita berbuah, yaitu menghasilkan buah-buah roh. Lalu kemudian perintah yang berikutnya adalah berlipat ganda. Masih di dalam kitab Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 28, ya di sini dikatakan ada kata dan berlipat gandalah. Dan berlipat gandalah di dalam bahasa Ibrani dikatakan urefu. U itu dan ya. W, wa atau u itu artinya adalah dan. Refu itu berlipat ganda. Asal katanya adalah raba. Itu artinya menjadi banyak atau menjadi hebat. Gitu. Jadi misalnya di dalam bahasa Ibrani ada kata toda raba. Itu artinya adalah terima kasih sekali, terima kasih banyak gitu ya. Toda itu terima kasih, raba itu menjadi banyak artinya. Nah, arti dari perintah Bapa Yahweh tentang berlipat ganda kita bisa melihat di dalam kitab 2 Korintus atau 2 Korintim pasal 9 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan, dan dia yang menyalurkan sepenuhnya benih bagi yang menabur dan roti sebagai makanan, kiranya dia menyalurkan dan melipat gandakan benih kamu, dan kiranya dia menumbuhkan buah-buah kebenaran kamu. Jadi arti dari perintah Bapa Yahweh tentang berlipat ganda adalah berlipat ganda di dalam jiwa-jiwa dan kebenaran. Ini arti dari berlipat ganda. Ya. Kemudian ada lagi perintah untuk menaklukkan dan berkuasa. Nah, di sini kata menaklukkan itu di dalam bahasa Ibrani dikatakan wekif suha. Itu w itu dan ya, seperti tadi u, w atau wa itu ya awalan itu artinya adalah dan atau maka ya sehingga gitu ya. Makanya di dalam kitab suci bahasa Ibrani itu sering sekali ya di awal kalimat itu ada kata w atau wa itu karena
W atau wa itu artinya dan, sehingga, kemudian, seperti itu. Nah, Wekifsuha dan taklukkanlah. Asal katanya adalah kabas. Kabas itu artinya menaklukkan atau mengikat. Kemudian ada kata berkuasalah. Berkuasa. Di sini ada disebutkan dalam bahasa Ibrani dikatakan uredu. Uredu itu dan berkuasalah. Ya. Asal katanya adalah rada atau artinya mendominasi. Ya, mendominasi. Ya. Untuk menaklukkan, apa yang harus ditaklukkan? Ya, tadi kan dikatakan beranak cuculah dan berlipat gandalah dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi yang harus ditaklukkan adalah bumi. Bumi adalah yang harus ditaklukkan manusia. Ya, mengapa? Ya, kita lihat tadi kalau di dalam kitab Yesaya atau Yesayahu pasal 14 ayat 12, ya dikatakan bahwa bumi itu dikuasai oleh setan. Gitu ya. Sebelum isi bumi ini diciptakan oleh Bapa Yahweh kan bumi sudah ada. Lalu bumi itu dipakai sebagai tempat untuk membuang si setan ini. Makanya bumi menjadi gelap dan sunyi gitu ya. Karena setan itu suka tempat-tempat yang gelap dan sunyi gitu ya. Dan ini harus ditaklukkan oleh manusia gitu ya. Tetapi kegagalan manusia menaklukkan bumi itu menyebabkan bumi itu tetap dikuasai oleh setan. Ya, pada akhirnya manusia gagal untuk menaklukkan bumi dan itu harus kita akui ya. Kita lihat di dalam kitab Lukas atau kitab Yosef pasal yang keempat ayat yang ke-6. Dan si setan berkata kepadanya, Aku akan memberikan kuasa ini seluruhnya dan kemuliaannya kepadamu, sebab hal itu telah diserahkan kepadaku dan kepada siapa saja yang aku kehendaki untuk kuberikan. Ya, ini adalah bukti bahwa bumi itu masih dikuasai oleh setan. Waktu itu setan berbicara kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di padang belantara, padang gurun untuk berpuasa ya di sana ya. Dan pada hari-hari terakhir itu dicobai oleh si setan ini dan setan mengatakan ini adalah bukti bahwa bumi itu masih dikuasai oleh setan dan Tuhan Yesus waktu itu sama sekali tidak menyangkal hal tersebut gitu ya. Memang kenyataannya seperti itu. Lalu bagaimana cara kita menaklukkan bumi? Ya, di sini cara untuk menaklukkan bumi tadi sudah disebutkan yaitu dengan beranak cucu dan berlipat ganda atau berbuah, yaitu menghasilkan buah-buah roh. Ya. Lalu apakah tanda bahwa bumi sudah berhasil ditaklukkan? Ya, kita lihat di sini di dalam kitab 1 Yohanes atau 1 Yohanan pasal 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang dilahirkan dari Elohim, ia menaklukkan dunia atau menaklukkan bumi. Dan inilah kemenangan yang telah menaklukkan dunia, iman kita. Ya, karena segala sesuatu yang lahir dari Elohim itu mengalahkan dunia. Dan iman kita adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Jadi, tandanya apa kalau bumi sudah ditaklukkan oleh kita? Yaitu jika kita memiliki iman kepada Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesus HaMasyiah dan Roh Kudus. Nah, sekarang kita lihat di dalam kitab Mazmur atau kitab Tehillim, pasal 37 ayat 29. Orang benar akan memiliki bumi, dan mereka akan tinggal di atasnya selama-lamanya. Karena apa? Orang benar itu memiliki iman kepada Bapa Yahweh, itu pasti ya. Jadi, orang benar memiliki iman kepada Bapa Yahweh, maka dialah yang memiliki bumi dan tinggal di atasnya untuk selama-lamanya. Kemudian kita lihat di dalam kitab Yesaya atau Yesayahu pasal 60 ayat yang ke-21. Dan bangsamu, mereka semua adalah orang-orang yang benar. Mereka akan memiliki bumi selamanya.
ranting dari tanamanku, karya dari tanganku untuk membuatku dipermuliakan. Ya, jadi menurut kitab Mazmur dan kitab Yesaya, itu orang-orang yang menaklukkan bumi adalah orang-orang benar. Karena hasil dari kebenaran adalah iman. Ya. Sekarang kita lihat ringkasan dari pengajaran kita kali ini. Ya. Yang pertama, Bapa Yahweh melakukan penciptaan manusia. Buat apa manusia diciptakan? Untuk menguasai dan menaklukkan bumi. Jadi bumi ini adalah mikronya universe, mikronya alam semesta. Segalanya dikuasai oleh Bapa Yahweh dan manusia itu yang menguasai bumi. Di dalam bumi inilah nanti Bapa Yahweh menunjukkan bagaimana cara berkuasa itu, gitu ya. Jadi cara manusia berkuasa itu semua nanti ditujukan oleh Bapa Yahweh dengan cara membuat mereka berkuasa di bumi. Gitu. Jadi nanti dengan melihat berkuasanya manusia di bumi ini, maka kita bisa melihat berkuasanya Bapa Yahweh atas seluruh universe atau seluruh alam semesta ini. Itu rencananya semula seperti itu. Ya. Lalu kemudian manusia itu dimaksudkan untuk menguasai dan menaklukkan bumi, yaitu dengan cara berlipat ganda dalam menghasilkan buah-buah roh dan kebenaran. Lalu kemudian setelah manusia menguasai bumi, itu tandanya apa? Yaitu ditandai dengan imannya kepada Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesus Masiah dan Roh Kudus. Nah, tetapi rencana Bapa Yahweh ini dirusak sendiri oleh manusia dengan manusia lebih menurut kepada setan daripada kepada Bapa Yahweh. Tapi apakah rencana Tuhan ini gagal? Tidak, ya. Rencana ini tidak pernah gagal. Kita lihat perintah Tuhan Yesus HaMasyiah di dalam kitab Mattityahu pasal 28 ayat 18 sampai 20. Di sini dikatakan, dan seraya mendekat, Yesua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Amin. Ya. Setelah kehancuran manusia karena jatuh ke dalam dosa, ya, kedatangan Tuhan Yesus itu adalah melakukan penciptaan ulang. Ya, Tuhan Yesus itu datang, Bapa Yahweh datang ke dunia dalam wujud manusia, yaitu Tuhan Yesus, itu melakukan penciptaan ulang. Sehingga perintah Tuhan di dalam kitab Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 28 itu identik dengan perintah Tuhan di dalam Matius atau Mattityahu pasal 28 ayat 18 sampai 20. Ya, identiknya dalam apa? Identiknya adalah di dalam memenuhi bumi dengan kemuliaan Bapa Yahweh dan di dalam menaklukkan bumi itu. Dengan cara apa? Dengan cara memenuhi bumi dengan nesamanya atau memenuhi bumi dengan kebenarannya, ya. Dan yang bisa memenuhi bumi dengan nesamanya ini adalah orang-orang benar, yaitu orang-orang yang menerima Tuhan Yesus HaMasyiah sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidupnya. Nah, identiknya kedua perintah tersebut menunjukkan bahwa perintah Bapa Yahweh kepada manusia untuk memenuhi bumi adalah perintah yang abadi. Jadi, ketika di Eden dulu perintah diberikan, lalu kemudian diulangi lagi oleh Tuhan Yesus HaMasyiah. Dan sampai sekarang perintah ini tidak pernah dibatalkan. Ya, jadi perintah ini abadi sampai selama-lamanya. Nah, kita lihat
sekarang di dalam kitab Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 29 sampai 30. Lalu Elohim berfirman, lihatlah, aku telah memberikan kepadamu segala tumbuhan yang mengandung benih yang ada di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang padanya ada buah pohon yang mengandung benih. Itu akan menjadi makanan bagimu. Namun untuk segala binatang liar di darat dan untuk segala burung di udara dan untuk segala yang merayap di bumi yang di dalamnya ada napas hidup, segala tumbuhan hijaulah sebagai makanannya. Dan jadilah demikian. Jadi di sini Bapa Yahweh itu bukan sekedar menciptakan manusia lalu diberi perintah kemudian disuruh jalan sendiri, tidak. Ya, Tuhan kita, Bapa Yahweh adalah Tuhan yang tanggung jawab. Jadi kita diciptakan dan diberi perintah, tapi kita juga diberi bekal. Ya, bekalnya yaitu diberi makanan itu. Dan pada mulanya, ya, kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat yang ke-29, ya. Di sini dikatakan bahwa makanan manusia itu pada awalnya adalah buah-buahan dan biji-bijian. Manusia tidak memakan daging. Ya, jadi manusia itu makanannya pada awalnya adalah buah-buahan dan biji-bijian. Makanya sampai dengan saat ini ya, orang-orang itu menilai, tenaga-tenaga ahli medis itu juga menilai bahwa makanan yang paling sehat itu adalah makanan nabati, yaitu buah-buahan dan biji-bijian. Ya, itu yang paling sehat. Lalu kemudian makanan untuk semua binatang adalah tumbuhan hijau, yaitu dedaunan dan rumput-rumputan. Ini termasuk binatang yang saat ini kita kenal sebagai binatang buas. Itu dulunya adalah mereka itu memakan tumbuhan hijau. Jadi mereka tidak memakan sesama binatang, tidak, tetapi mereka memakan tumbuhan hijau. Ya, ini sesuai dengan perintah Bapa Yahweh di dalam kitab Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat yang ke-30. Ya, di sini sama sekali tidak dikatakan bahwa misalnya singa makanannya zebra gitu ya, tidak gitu ya. Tetapi singa makanannya adalah tumbuhan hijau pada waktu itu, ya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka semuanya rusak, menjadi rusak, ya. Dan binatang buas itu menjadi pemakan daging semua. Ya, rumput-rumputan dan tumbuh-tumbuhan itu diciptakan Bapa Yahweh pada hari yang ketiga. Artinya, Bapa Yahweh itu sudah menyediakan kebutuhan kita saat kita diperintah melakukan perintahnya sebelum kita memintanya. Jadi sebelum kita meminta, itu Bapa Yahweh itu sudah menyediakannya untuk kita. Ini harus benar-benar menjadi menjadi mindset kita, gitu ya. Jadi sebelum kita minta itu Bapa Yahweh sudah menyediakannya untuk kita. Jadi kita tinggal ambil saja dari alam semesta seperti Adam dan Hawa itu mengambil makanannya secara gratis ya dari alam semesta itu. Nah, kita lihat sekarang di dalam kitab Matius atau Matityahu pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Namun, carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Jadi, selama kita itu melakukan perintah-perintah Bapa Yahweh, maka hidup kita pasti dicukupi oleh Bapa Yahweh, karena semuanya sudah disediakan oleh Bapa Yahweh. Nah, itu luar biasa ini ya. Pada hari yang ke-6, ya, semua yang direncanakan Bapa Yahweh telah siap semuanya. Ya, di sini tinggal running aja ini ya. Jadi manusia sebagai penakluk bumi sudah diciptakan, sudah siap. Dan segala makhluk yang membantu manusia juga sudah siap.
semua infrastrukturnya dan kelengkapan penaklukan juga sudah siap. Semuanya sudah siap. Maka di akhir hari penciptaan, Bapa Yahweh itu mengatakan Tov Meot. Tov itu baik, Meot itu sangat gitu ya. Jadi Tov Meot itu baik sekali atau sangat baik, atau singkatnya sempurna gitu. Karena semuanya sudah siap gitu. Jadi bumi dan segala isinya ini diciptakan Bapa Yahweh itu untuk kelengkapannya manusia. Untuk apa kok manusia diperlengkapi? Untuk menaklukkan dan menguasai bumi yang dikuasai oleh setan. Nah, ini sampai di sini pengajaran tentang perintah Bapa Yahweh yang pertama kepada manusia. Ya, untuk selanjutnya nanti kita akan susul video selanjutnya dalam waktu dekat. Ya. Demikian pengajaran kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa WA atau lewat Telegram atau lewat email, silahkan ya. Datang langsung juga pasti saya terima. Ini beberapa rekan kita, beberapa saudara kita datang ya, bertanya-tanya, terus kemudian mereka melakukan baptis pembaruan ya. Baptis pembaruan itu baptisan dengan menggunakan nama yang benar. Nama yang benar adalah di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, dan di dalam Roh Kudus ya. Tidak dengan menggunakan nama sesembahan yang lain gitu ya. Tapi kita menggunakan nama yang benar. Dengan begitu, saya ucapkan selamat untuk saudara-saudara yang sudah dibaptis, ya, yang terakhir satu orang dari Solo, ya. Saya ucapkan selamat. Ini sudah dibaptis, berarti sudah mengenakan materai kepemilikan dari Bapa Yahweh, ya, materai kepemilikan yang benar, gitu ya. Karena kita hanya menyembah Tuhannya orang Israel, ya, tidak menyembah Tuhannya bangsa lain, bangsa Yunani atau bangsa Arab atau bangsa India atau bangsa apapun. Kita hanya menyembah Tuhannya bangsa Israel, yaitu Bapa Yahweh yang pernah datang ke dunia di dalam Tuhan Yesus Hamasiah dan sekarang yang menjadi penolong kita, yaitu Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Ya, ini pengajaran kita pada kali ini. Sukses besar untuk kita semua. Aku mengasihimu. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.